Kalau kita beli bakso ya, terus kita kasih uang, kata tukang baksonya nggak ada kembalian. Terus kita bilang, ya udah Pak, ntar, itu haram Pak. Kenapa? Yang ngatur pembagian waris itu siapa Pak? Allah. Berarti kalau kemudian hukum bagi rata itu dianggap adil, hukum Allah adil enggak? Enggak adil. Berarti meyakini Allah enggak maha adil. Di situ rusaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak-bapak, jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah malam hari ini ya, kita akan sama-sama membahas, mengkaji tentang bab riba ya Pak. Sebenarnya babnya bab familiar Pak, semua orang tahu tentang riba itu. Tapi ya kita coba kaji, barangkali ada hal-hal yang memang belum kita ketahui barangkali. Kalau enggak ya sekedar mengingatkan semacam itu, kalau sudah diketahui. Nah untuk dalam rangka agar kemudian temanya agak berganti-ganti semacam itu ya, Pak. Dalam artian nanti kembali lagi ke bab sholat, karena bab sholat panjang sekali. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, membahas fikih riba ini ya, di pengantar kita bahas definisinya ya para jamaah. Jadi ada kitab namanya Al-Mu'jam Al-Wasit. Ini kitab kamus. Ya, dikatakan di kitab tersebut ar-riba lughatan an-nama wa ziyadah. Nama itu artinya bertumbuh. Kalau ziyadah itu artinya bertambah. Jadi secara bahasa roba, yarbu, riban itu artinya numbuh sama nambah. Nah, ada lagi yang ditambahi tasdid tuh Pak. Robba. Nanti kemudian jadinya bukan riba tapi tarbiyah. Itu satu kalimat itu. Cuman kalau ditambah tasdid ada tambahan kan. Jadi kalau riba tumbuh, kalau roba menumbuhkan. Sehingga tarbiyah itu pemaknanya adalah pendidikan. Seperti itu. Nah itu satu kalimat ya. Roba sama roba. Kalau roba wazannya fa'ala yaf'ulu. Kalau roba yurobbi wazannya fa'ala yufa'ilu. Tapi kalimatnya ya sama, roba ya, semacam itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Di Quran ada kalimat riba yang maknanya bahasa, yaitu surah Al-Hajj ayat 5 ya, surah ke-22. Allah berfirman, wa tarol ardo hamidah. Kamu akan melihat bumi dalam kondisi kering ya, gersang. Fa idza anzalna 'alaihal ma, ketika kami Allah turunkan di bumi tersebut hujan ya, ihtazat wa robat, ada kalimat roba.
Maka kemudian bumi itu menjadi subur, terus roba, ya, jadi tumbuh pohon-pohonnya. Maka kalimat roba secara bahasa artinya tumbuh. Semacam itu. Nah, kalau di sisi syariah para jamaah, ya, riba itu ada di dua bab, Pak. Ada di jual beli, ada di hutang piutang. Nah, jual beli dengan hutang piutang itu hal berbeda, Pak. Nah, kalau misalkan kita beli bakso, bayarnya besok, itu jual beli. Namanya salaf. Namanya salaf. Jual beli yang alat penukarnya belakangan. Nah, di kita ada 3 jenis tuh. Ada inden, ada bayar tempo, ada kredit. Itu sama-sama aja. Nah, itu bukan bab hutang piutang. Itu bab jual beli. Zaman dulu para jamaah nggak ada istilah penjual dan nggak ada istilah pembeli. Ya penjual ya pembeli, pembeli ya penjual. Semacam itu asal jual beli. Ada istilah penjual dan ada istilah pembeli itu setelah ada uang. Yang punya uang disebut pembeli. Yang punya barang disebut penjual. Aslinya enggak ada. Kalau orang beli ikan bayarnya pakai beras, nah maka kemudian itu jual beli tapi Ustaz. Asal jual beli itu tukar menukar. Semacam itu. Jadi yang punya beras ya jual beras, beli ikan, kan gitu. Yang punya ikan jual ikan, beli beras, semacam itu. Nah, sehingga ya jual beli itu ada yang pertukarannya itu langsung kontan. Nah, itu asal jual beli. Tapi ada yang salah satu penukarnya belakangan, itu disebut salaf. Salaf, sin lam fa. Nah, itu namanya jual beli yang salah satunya ngutang. Tapi babnya bukan bab hutang piutang, itu bab jual beli. Seperti itu. Nah, isinya inden. Itu ijarah, Haji, lain lagi. Bukan jual beli. Semacam itu. Itu jasa ijarah, tapi ya babnya muamalah. Ada inden, ada kredit, ada bayar tempo. Itu sama-sama salah. Semacam itu. Nah, kalau hutang piutang itu nggak ada tukar menukar. Misalnya utang emas ya bayar emas, itu hutang piutang namanya. Jadi memberikan barang untuk dimiliki dengan syarat dikembalikan. Jadi kalau kemudian hutang 1 juta, Pak, bayarnya 10 tahun yang akan datang, ya tetap bayarnya 1 juta. Kalau kemudian 1 juta zaman dulu nggak sama nilainya, kan semacam itu. Itu berarti bukan akad hutang piutang, tapi akad jual beli. Semacam itu. Nah, kalau misalkan utang uang terus bayarnya pakai emas, maka namanya jual beli. Bukan hutang piutang, namanya tukar menukar. Cuman salah satu barangnya belakangan. Nah, itu yang bedain. Kalau hutang piutang namanya kordun. Salah satu perbedaan jual beli dengan hutang piutang itu, kalau jual beli harus ditentukan kapan penyerahannya. Salaf itu. Tapi kalau hutang piutang akad ibadah nggak ditentukan juga sah, Pak. Saya kasih contoh gini. Kalau kita beli bakso ya, terus kita kasih uang, kata tukang baksonya nggak ada kembalian. Terus kita bilang, ya udah Pak, entar. Itu haram, Pak. Kenapa? Tidak ditentukan kapan bayar. Entar itu umum, bisa besok, bisa apa.
Jadi harus ngomong, Pak, bayarnya besok ya. Macam itu. Nah itu bab jual beli. Tapi kalau bab hutang piutang, Pak Haji hutang ya 10.000. Terus diam aja tuh, boleh. Bayarnya bisa besok, bisa besoknya lagi, bisa tahun depan. Sebab akad hutang piutang yang bukan jual beli itu ibadah, Pak. Jadi orang yang menghutangi itu tiap hari dapat pahala sodakoh. Semacam itu. Tapi kalau yang transaksi jual beli tadi enggak. Makanya hutang piutang itu tidak boleh dibisniskan. Karena akad ibadah, tabarruk. Tapi kalau jual beli dibisnisin boleh. Namanya juga jual beli, semacam itu. Kalau harga kontan 12 juta motor, kalau harga kredit 20 juta ya sah-sah saja. Tapi kalau jenisnya hutang piutang nambah riba. Ya, makanya riba itu ada di bab jual beli, ada di bab hutang piutang. Kalau hutang piutang kordun. Kalau jual beli salafun. Nah, baik kordun atau salafun ini di atasnya ada Pak namanya dainun. Jadi dain yang artinya hutang itu nyabang dua. Nyabang hutang piutang murni bab ibadah namanya kordun. Nah, nyabang hutang di bab jual beli namanya salafun. Nah, yang salafun ini nyabang 3. Ada yang utang barangnya, orang menyebutnya inden. Macam itu. Ada yang utang uangnya belakangan, mecah 2. Ada yang dibayar nyicil ngredit namanya. Ada yang bayarnya sekalian, tempo. Kurang lebih seperti itu. Tapi namanya sama aja ini. Baik inden, baik kredit, ataupun tempo. Salah satu syaratnya harus ditentukan. Kalau para jamaah jual beli inden terus ditanyain ini kapan barang dikirimnya, nggak tahu nanti dikabarin, itu batal jual belinya. Sebab tidak jelas kapan pengiriman. Macam itu. Tapi di bab jual beli ya, tidak sedang bahas itu. Cuman mau menjelaskan ada bab jual beli, baik ada bab hutang piutang. Macam itu. Nah, riba itu ada di dua-duanya. Ada di bab jual beli, ada di bab hutang piutang. Cirinya 2, Pak. 1, tidak sama. Lebih. Makanya di sini definisinya adalah tafadulun fil asya. Ada yang lebih. Namanya riba fadli. Fadli itu fadl, anugerah, fadilah, istimewa. Yang kedua enggak lebih sih, tapi nunda. Nunda, nempo. Ya, nempo ini namanya nasiah. Jadi ada lebih dalam bab jual beli, ada lebih dalam bab hutang piutang. Ada tempo dalam bab jual beli, ada tempo dalam bab hutang piutang. 4-empatnya berpotensi riba. Tapi penjelasannya nanti ada kaidahnya. Maka definisinya adalah menurut syariah ada lebih dalam transaksi jual beli atau hutang piutang. Ada tempo dalam transaksi jual beli atau hutang piutang. Tapi yang kemudian syariah mengharamkannya. Macam itu. Baik, ini memang masih belum jelas ya Pak, tapi penjelasannya nanti di perinciannya. Nah, sebelum membahas perinciannya, kita bahas hukumnya. Ya, seluruh ulama sepakat bahwa riba haram. Riba ya Pak, tidak ada yang menghalalkan riba. Kalau ada ulama menghalalkan bank ya boleh. Berarti menganggap banknya bukan riba. Sebab bank itu tidak identik dengan riba semacam itu. Oh ini bank ini halal.
Tapi nggak ada ulama yang mengatakan riba ini halal. Macam itu. Ya, kadang kita tuh salah paham. Oh, itu ulama itu menghalalkan riba. Padahal enggak, ulamanya menghalalkan bank. Seperti itu. Nah, kalau riba sepakat haram. Sebab ayat Qur'annya wa harramar riba. Dan Allah haramkan riba. Jadi nafsirinya bingung jadi halal tuh. Nah, ini kan kalimatnya jelas nih. Wa harramar riba, surah Al-Baqarah itu. Dan Allah mengharamkan riba. Multi tafsir enggak? Ya susah, itu mono tafsir. Haram ya haram. Macam itu. Apalagi ditambah bahwa riba itu bagian daripada 7 dosa besar. 7 dosa besar itu yang pertama syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh. Yang keempat, makan harta anak yatim. Yang kelima, makan harta riba. Jadi peringkat kelima tuh. Yang keenam, nuduh perempuan yang baik-baik sebagai pelaku zina. Yang ketujuh adalah lari dari medan perang. Wa tawalli yaumaz zahfi. Itu 7 dosa besar dan riba dapat peringkat kelima. Maka ulama sepakat riba itu haram, bagian daripada dosa besar. Nah, siapa para jamaah yang dapat dosa riba? Ternyata tidak hanya pelaku. Yang dapat wakilnya. Contoh wakil itu gimana? Itu ambilin ya uang riba saya, kayak gitu. Berarti apa tuh? Wakil, Pak. Oh ya udah, saya ambilin ikhlas saya. Walaupun ikhlas dosa tuh. Nggak ada upah, namanya wakil. Nah, lagi transaksi riba repot nih. Mas, tolong catetin ya. Berarti apa tuh? Ikut nyatet. Nah, seperti itu. Dimintain tolong, nyatet. Dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Atau yang selanjutnya apa? Saksi. Saksiin ya, dia utang, bayarnya 1 juta, bayarnya 1.500.000. Kamu saksinya ya? Ya, saya saksinya. Itu ikut dosa. Macam itu. Tapi dosanya beda, enggak sama. Enakan pelakunya kalau dosanya sama, Pak. Sesuai dengan perannya masing-masing. Ini yang menunjukkan para jamaah ya, bahwa Allah itu maha adil. Kemarin Pak Selasa saya ngajar bab waris Ustaz, di satu pengajian ibu-ibu Pak Haji. Nah kemudian ada yang nanya, Ustadz bagaimana kalau dibagi rata? Dan saya nanya balik, emang alasannya kenapa Bu dia dibagi rata? Alasannya kenapa Pak? Biar adil. Saya bilang di situ dosanya. Kenapa biar adil di situ dosanya? Yang ngatur pembagian waris itu siapa Pak? Allah. Berarti kalau kemudian hukum bagi rata itu dianggap adil, hukum Allah adil enggak? Enggak adil. Berarti meyakini Allah enggak maha adil. Di situ rusaknya. Sehingga kemudian orang mengatakan bagi rata adil itu meragukan keadilan Allah. Ngerasanya lebih adil dia daripada Allah. Semacam itu, maka bagi waris keluar dari jalur syar'i itu ada dosa. Semacam itu. Karena merusak kemahaadilan Allah. Jadi Allah enggak adil itu mustahil. Semacam itu. Nah baik, di sini pun sama ya.
bahwa Allah membagi-bagi dosa itu sesuai perannya masing-masing. Jadi sama-sama berdosa, tapi besar kecilnya beda. Apa yang melandasi para jamaah? Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Jabir berkata, la'ana Rasulullah, Rasul melaknat. Kalau dilaknat Rasul berarti dosa. Semacam itu. Siapa yang dilaknat? Akilar riba, pelaku riba yang ikut makan. Wa mukilahu yang jadi wakil. Wa katibahu yang jadi pencatat. Wa syahidaihi dan yang jadi saksi. Lalu Rasul ngomong, hum sawa. Mereka sama-sama berdosa. Bukan dosanya sama. Dosanya sama dengan sama-sama berdosa itu beda. Gitu. Nah, baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi pengantar, sekarang jenis-jenisnya ya. Yang pertama jual beli. Nah, yang perlu difahami Pak, tidak akan terjadi transaksi riba dalam jual beli kecuali pada 8 jenis tukar menukar barang. 8 itu 6 ada hadisnya, 2 jalur kias. Nah, 8 itu dibagi 2 kelompok karena memiliki alasan yang berbeda. Kelompok pertama namanya samaniyah, isinya 3 kelompok ini. Emas, perak, uang. Uangnya di bawah tuh Pak. Ada kalimat dan samaniyah memiliki nilai harga, yang kedua tokmiyah. Masuk pada alasan hukum memiliki nilai harga yaitu uang. Yang bawah tuh, baris bawah. Dan masuk pada makanan pokok beras. Jadi yang samaniyah 3. Emas, perak, bawah masukin uang. Uang lewat jalur kias. Yang emas perak hadis. Yang tokmiyah, yang makanan pokok ya. Itu isinya 4 tambah yang jalur kias 1. Jadi 5. 1 gandum halus, 2 gandum kasar, 3 kurma, 4 garam, 5 beras. Di luar itu bukan terkena hukum riba, ada motor, ada rumah, ada macam-macam lah barang. Makanan jadi juga enggak. Pokoknya yang 8 ini. Jadi 5 tokmiyah, 3 samaniyah. Uang, emas, perak, kelompok samaniyah. Kelompok tokmiyah jenisnya gandum halus, gandum kasar, kurma, garam, beras. Dalilnya ini para jamaah, riwayat Imam Muslim. Nah, riba fadli di mana? Riba fadli itu kalau sejenis Pak, jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras. Jual beli itu. Tapi tidak sama. Ada lebihnya. Contoh jual beli emas ya. Dalilnya sih yang tadi. Kalau ke toko emas, nukerin emas lama tapi ada e-nya ya Pak. Kalau emas jangan dituker. Emas ya Pak. Nah, ditukar kan, ini emas lama, bukan emas lama, bukan. Kalau emas lama sih setia insya Allah lah. Seperti itu. Emas lama ya para jamaah. Ditukar emas baru ke tokonya itu, Pak, saya mau nuker gelang.
seberat 3 gram atau cincin seberat 3 gram. Mau pakai cincin model yang baru dapatnya berapa? 2 gram atau kurangnya? Enggak sama. Toko emas bilangnya apa para jemaah? Ongkos buat. Itu riba. Sebab tukar menukar emas tapi tidak sama. Bagaimana biar halal? Ya diganti penukarnya. Pak, saya mau jual emas. Berapa nih? 3 gram. Oh, 3 juta. Ya udah, sini uangnya 3 juta. Berarti penukarannya apa tuh? Emas dengan uang. Jual belinya bukan emas dengan emas. Nah, terus beli lagi. Berarti yang kedua, transaksi kedua apa? Uang dengan emas. Semacam itu. Kadang kenapa? Nah, itu lebih namanya Pak Haji. Beda. Emas dengan emas, terus ditambah ongkosnya, uang. Nah, akad ongkos itu, uang itu, ongkos itu ya Pak. Kalau kemudian kita nih emas bikinin, terus saya bayarin. Kalau itu sama aja, tukar menukarnya emas, tapi ada lebihannya. Walaupun lebihannya bukan uang, pulpen misalkan. Macam itu. Berarti namanya jual beli sejenis tapi ada lebihnya. Macam itu. Nah, kadang berpikir kalau kayak gitu bikin ribet ya aturan, kadang ujian. Sekarang para jamaah, apa bedanya nikah dengan zina? Cuman akad kan. Makanya orang barat itu kan banyak yang nggak mau nikah tapi punya anak tuh. Ya saya tahunya di pemain bola Pak. Kan gitu. Semacam itu. Dia bikin komitmen tanpa akad. Nikah apa zina? Zina. Kalau cuma beda kobil itu aja. Nggak usah ribet-ribet lah. Langsung aja tanda tangan. Kayak gitu kan. Pokoknya saya nggak bakalan mundur, setia. Ya walaupun bakalan setia. Kalau tidak ada serah terima akad nikahnya, maka jadi zina. Itu nguji kita taat atau tidak. Makanya di Quran, innamal bai'u mislur riba. Jual beli dengan riba itu mirip. Jualnya emas, belinya dapatnya uang bukan riba. Tapi emas dengan emas lebih jadi riba. Padahal ujung-ujungnya sama. Semacam itu. Nah, yang kedua uang biasanya lebaran. Pinggir jalan. 500.000 ditukar, uang 5 ribuan. 500.000 dapatnya Pak? Enggak. Kalau di bank kalau sama itu. Kalau di pinggir jalan enggak itu. Kurang, itu riba, tukar menukar uang tapi tidak sama. Nah mikirnya gini, uang itu buat apa para jamaah? Buat THR, buat ngasih bocah. Uang halal apa haram? Haram, hasil riba. Walaupun uang-uangnya. Macam itu. Karena haram itu bisa karena bendanya, bisa karena cara dapatnya. Tapi kalau ke bank udah habis duluan kan kayak gitu. Ya godaannya gitu memang. Semacam itu. Kalau ada pom bensin udah lecek kan kayak gitu. Nah, yang ketiga, beras dengan beras kan kayak gitu. Dapat beras, monggo silahkan Pak Haji. Oh itu tidak sejenis, nanti lain. Jenis uangnya beda Pak Haji. Seperti itu. Ini yang sejenis dulu, silahkan.
Pinjam apa jual beli? Kita pinjam. Ya berarti Misalnya, babnya utang piutang berarti. Oh gitu. Iya, Maksud saya gini, Sat. Tadi kan kalau yang sejenis ya Sat ya, kalau ada lebihnya berarti riba ya Sat. Kalau jual beli itu kata Ustaz tadi harus ada akad, artinya ada kesepakatan gitu Ustaz. Nah, kalau ada kesepakatan misalnya saya dengan Pak Rino sepakat pinjam duit kemudian bisa dilebihkan untuk pembaliannya. Pinjam duit apa tukar menukar. Lihat yang di Pinjam sini itu duit, Pak Sat. nggak sama tapi sejenis ya. Nukerin uang itu jual beli bukan utang piutang. Sebab apa? Yang 100.000 satu lembar pengen ditukar dengan yang banyak, itu jual beli. Kalau minjem itu enggak jual beli. Dia minjem utang, nanti bayarnya sama, itu bab hutang piutang. Dan mungkin maksud dia itu kita utang 100 juta ya, kita lebihkan 100. Ya, itu di bab hutang piutang. Itu status sebagai hadiah aja, bukan sebagai tambah gitu. Iya, itu di bab hutang piutang. Nanti di bab hutang piutang. Ini Ini masih bab jual beli. Masih jual beli nih. Sabar ya. Iya. Oke, saya mau aturin aja. Sabar. Kayaknya asik ini. Tat lanjut Tat. Jual beli dulu Tat. Jual beli dulu. Ini kayaknya masuk Tat. Tadi juga. Iya, nanti ada di bab hutang piutang. Ini bab jual belinya dulu. Yang ketiga, ya sebenarnya bisa dijawab tapi nanti lompat-lompat kayak gitu. Seperti itu. Yang ketiga beras. Beras dengan beras kan Pak. Dapat beras bansos, ngambilnya pakai mobil kayak gitu kan Pak. Ya contoh saja kan. Tapi dapat beras bansos. Nah, terus kata yang ngambilnya pakai mobil kan, aduh saya nggak biasa makan beras ini, biasanya pandan wangi kan kayak gitu Pak. Seperti itu. Akhirnya dijual ke toko beras. Ganti dong pandan wangi, sama nggak? Enggak, itu riba. Hah? Nah, kalau uang dulu boleh. Tapi kalau langsung dapat beras ditukar juga jual beli, itu riba. Ya, sebab yang penting jenis pertukarannya tidak sama. Kalau sama ada lebih riba. Termasuk jual beli beras dengan padi. Kalau di zaman di Arab di zaman Rasul itu ada kurma basah muda namanya rutob. Ada kurma kering namanya tamer. Kalau ditukar terus enggak sama itu riba. Emas itu karatnya enggak ngaruh, Pak. Emas 24 karat, emas namanya orang bilang emas tua ya, Pak. Nah, kalau kemudian yang 18 karat emas muda. Kalau emas muda tambah mahal biasanya. Tapi kalau emas muda tambah murah. Semacam itu. Nah, jadi dapatnya sama enggak tuh Pak kalau ditukar? Emas muda dengan emas tua ini? Enggak sama, emas tua lebih mahal. Tapi kalau terjadi transaksi ya riba karena timbangannya enggak sama. Jadi definisinya jual beli sejenis, ya, tapi satunya dilebihkan. Namanya riba fadli. Nah, yang Pak Haji masuk riba nasi'ah. Kalau riba nasi'ah itu jual beli sekelompok. Emas dengan perak, ya, emas dengan uang, itu kan sekelompok. Beras dengan garam. Kalau beda kelompok aman. Misalnya uang dengan beras itu beda kelompok. Beras tokmiyah, uang samaniyah. Tapi kalau emas dengan uang sekelompok. Rupiah dengan dolar sekelompok, beda jenis. Macam itu. Kalau tukar menukar, kalau pengen nggak riba harus kontan. Kalau tidak kontan namanya riba. Dalilnya ini. Hadis riwayat Imam Malik dari Umar bin Khattab. Beli emas bayarnya pakai perak. Kata Rasul itu riba. Kecuali kontan. Jadi enggak masalahin lebihnya Pak. Dolar dengan rupiah itu kalau ditukar sama enggak?
Beda, rupiahnya 15.000, dolarnya $1 kan. Enggak masalah. Macam itu. Tapi kalau tuker ya uangnya 1.000 dengan 100.000 itu riba. Nah, walaupun sama saudara. Ya kan biasanya kalau sama saudara nukernya gitu. Ya, gitu. Ya, saudara apa aja biasanya. Seperti itu. Ini nuker ya, karena saudara, ya sok silakan tuker. Nyangkanya baik, padahal dosa. Kalau pengen halal gimana? Ya 1.000 tuker 1.000, sisanya saya sodakohkan buat kamu, kan gitu. Jadi jelas jalurnya. Ini bukan nuker ya, nukernya sih 1.000 aja, tapi sisanya saya kasih hadiah buat kamu. Akad itu adanya di mulut. Kalau ibadah adanya di niat, di hati. Sesederhana itu sih. Nah, jadi kalau kita jual beli rupiah dengan dolar, Pak, itu harus serah terima. Kalau rupiahnya sekarang, dolarnya besok, maka itu riba nasi'ah. Just tip apaan, Pak? Barangnya barang apa? Oh, lain. Kan ada 8 jenis barang riba. Jadi 8-nya ini jangan lupa. Uang, emas, perak, samania. Nah, kalau rumah, baju, pulpen itu sah-sah aja. Kredit rumah aman, kecuali kena diriba hutang piutang. Ada babnya. Silakan. Sabar. Ada lagi tapi. Enggak masalah, kan penukarnya bukan uang. Penukarnya uang. Maksudnya gimana sih? Jual belinya apa dengan apa dulu? Ya sudah riba berarti. Sudah riba. Sudah riba. Emas dengan uang itu tidak boleh tempo. Harus kontan. Kontan tadi. Nah, kalau pengen halal, Pak, saya pernah dengar katanya emas itu sudah dikeluarkan dari 3 kelompok itu. Sehingga di bank-bank syariah itu ada kredit emas. Nah, itu caranya emasnya dikeluarin dari kelompok samania. Semacam itu. Loh, kok itu boleh kredit emas? Ya, emas bukan samania. Zaman dulu samania itu gitu caranya. Cara ngeluarinnya gimana? Maknai samania sebagai alat tukar menukar. Sekarang alat tukar menukarnya uang. Padahal samaniyah itu ya wallahu a'lam ya. Sekarang tinggal dibuktikan saja. Kalau kita mau beli apa saja pakai emas, kira-kira boleh nggak, Pak? Nggak boleh ya. Misalnya kita mau beli sayuran nih, terus ngomong, Bu, saya bayarnya pakai emas, mau nggak dianya? Mau, boleh berarti Ustaz. Kan belum tentu kan dia tahu itu benar emas apa enggak kan? Seperti kalau benar emas. Kalau benar emas mungkin mau. Nah, seperti itu. Jadi istilah samaniyah itu sebenarnya bukan diatur pemerintah ini boleh ini nggak boleh, bukan. Tapi kesepakatan penjual dan pembeli. Nah, kalau pembeli itu setiap kali beli alat penukarnya itu mau, berarti samaniyah tuh. Mau beli apa saja, maaf nih nggak punya uang, saya beli motornya pakai emas saja ya 0,5 kilogram, mau nggak kira-kira? Mau. Berarti emas masih samania. Kalau emas sudah bukan samania, maka emas nggak wajib zakat. Alasan emas wajib zakat, emas itu kan ada 4 jenis ya.
Satu, ma'dan. Ma'dan itu yang masih ditambang kayak di Rian Jaya itu. Masih bahan baku emas. Semacam itu. Yang kedua, emas murni, batangan. Macam itu. Yang ketiga yang dicetak mata uang, namanya dinar sama dirham. Yang keempat yang dijadikan perhiasan. Itu jenis-jenis emas. Empat-empatnya wajib zakat. Alasannya apa? Samaniyah. Padahal di zaman Rasul yang kemudian alat tukar menukar itu cuman dinar. Yang lainnya bukan alat tukar menukar. Tapi mau beli kurma di zaman Rasul itu pakai perhiasan juga mau. Seperti itu. Mau beli apa pakai emas itu mau mereka. Di situ. Nah, jadi kalau emasnya sudah dikeluarkan dari samaniyah, hukum kredit emas halal, tapi emas nggak wajib zakat. Kalau tidak wajib zakat, ya nggak perlu zakat, jatuhnya sedekah kan. Tapi resikonya ada ayat Quran. Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Siapa yang ngumpulin emas sampai nisab terus nggak wajib zakat, siap-siap dapat siksa. Semacam itu kan. Maka ayat Quran ini harus dirubah lagi tafsirnya, bukan emas maksudnya, tapi uang. Resikonya gitu, harus punya keyakinan semacam itu. Jadi orang yang meyakini halal kreditnya emas, berarti tidak perlu zakat emas. Kalau dia berzakat emas, pelin-pelan namanya. Tapi saya kalau nggak dizakati takut di akhiratnya kena siksa kan kayak gitu. Jadi emas yang tidak dizakati itu Pak, emasnya nanti dijadikan ular yang melilit. Terus kemudian matok-matok yang punya. Ditanya, siapa kamu? Ana maluka, saya emasmu yang tidak dizakati. Ada anak perempuan datang ke Rasulullah SAW sama ibunya. Perempuannya punya gelang. Ditanya sama Rasul, itu gelang dizakati belum? Jawab ibunya, belum ya Rasulullah. Mau tangannya gelang emasnya itu diganti api neraka besok, kata Rasulullah. Lalu dilemparlah sama ibunya. Resikonya gitu. Macam itu. Tapi ya harus konsisten. Setiap kata emas di zaman Rasulullah harus ditafsiri uang. Karena emasnya sudah dikeluarkan dari samaniyah. Maka halal lah kredit emas. Macam itu. Namanya konsisten dalam bermadhab. Macam itu. Nah, baik. Contoh lain rupiah dengan dolar ya. Syaratnya kontan. Kalau enggak kontan itu majelis akad para jamaah. Majelis akad itu keduanya belum berpisah ketika serah terima. Jadi enggak apa-apa sih beda sejam. Tapi pembelinya bahwa penjualnya masih ada di situ. Kalau sudah berpisah berarti sudah bukan majelis akad. Itu namanya enggak kontan. Dolarnya belum ada ya kayak gitu. Sinikan aja rupiahnya. Tapi tenang saya di sini aja kok. Kayak gitu kan. Tungguin 3 jam baru datang dolarnya. Nih dikasih kontan enggak? Kontan. Orangnya dua-duanya masih ada di situ. Tapi kalau ntar ya saya ambil dulu gitu kan. Berarti pisah tuh majelis akadnya. Berarti dia tempo walaupun 1 jam temponya. Pusing ya Pak ya? Pusing nggak? Rumusannya yang sederhana sebenarnya. Ya nggak apa-apa kan namanya serah terima. Nggak masalah. Yang penting ketemu. Iya. Nih saya sudah bayar ya, dibuktikan kayak gitu. Itu namanya kontan. Tapi kalau transfernya nunggu dulu pisah, masalah.
Makanya jual beli inden itu bukan kapan sampainya barang, bukan. Tapi kapan ngirimnya. Harus ditentukan. Kalau tidak ditentukan, maka jatuh ke dalam ghoror namanya. Nah, bukan bab riba itu. Rasul dalam hadis sahih datang ke Madinah hijrah, Pak. Ternyata di Madinah itu orang pada inden kurma sampai 2 sampai 3 tahun. Jadi kalau mau pesan kurma itu 2 tahun baru dapat. Sama Rasul diatur, man aslafa fal yuslif fi kailin maklum wa waznin maklum wa waqtin maklum. Siapa yang kemudian melakukan akad salaf, salah satu akad salaf itu inden. Maka sifati dengan jelas berapa kilogram, berapa takar, jenis kurmanya apa, semacam itu. Terus kapan diserahkannya? Jadi kalau tidak tahu kapan diserahkannya jadi gharar. Kan sumber harta haram tidak hanya riba, itu di bab jual beli. Makanya kalau beli bakso bayarnya entar, enggak boleh. Tapi kalau beli bakso bayarnya besok, halal. Ngomong seperti itu. Tapi kalau entar, haram. Entar itu enggak jelas. Kalau hutang piutang, saya bayarnya entar ya, boleh. Sebab hutang piutang akad ibadah. Baik, cukup ya. Lanjut aja nanti bisa. Baik, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.